A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, bahkan beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul lagi di sini di dalam dunia kuantum, meskipun ya kita belum bisa bertatap muka, tapi mudah-mudahan dengan bertempunya di sini kita belajar bersama, kita saling menasehati, dan mudah-mudahan ada kenaikan iman. Yang namanya iman pasti turun dan naik. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita yaitu dengan selalu mencari atau berada di dalam rumah kajian. Salah satunya adalah di dalam rumah kajian An-Naml ini. Semoga saudaraku yang sudah berada di dalam grup ini Allah berikan rahmat yang luar biasa. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama beliau, bisa dikumpulkan bersama keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, serta kita diberikan oleh beliau yaitu syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini tema kita adalah positive feeling. Terkadang kita selalu berprasangka buruk kepada siapapun, khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sudah takdirkan, apa yang sudah Allah catatkan di dalam suratan takdir, selalu saja kita membuat prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada manusia pun kita selalu berprasangka buruk. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah kita mengkaji sebuah kisah yang diambil dari dalam Al-Quran dan memang diabadikan di Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Seandainya coba ya di dalam grup ini ada yang menjadi Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi terjepit di antara dua persoalan, di antara dua masalah, dan hampir saja membuatnya putus asa. Apa yang kita pikirkan? Ya, kalau kita menjadi Nabi Musa dan dalam kondisi terjepit dan di antara dua masalah itu yang hampir-hampir benar membuat kita putus asa. Bagaimana menjadi putus asanya? Di belakang ada tentaranya Fir'aun mengejar dan akan membunuh semua yang mengikuti Nabi Musa. Sementara di depan itu ada lautan yang membentang. Ya. Tidak ada perahu, tidak ada kapal untuk ditaiki, yang ada hanya bentangan laut merah. Ya. Bagaimana coba kita bayangkan, posisi sudah mentok nih, nggak bisa kemana-mana, ke depan, ke belakang. Ke depan ada lautan, ke belakang ada tentaranya Fir'aun. Apa yang Nabi Musa akan lakukan? Ayo. Nah, kalau dalam situasi yang seperti ini, ya, musuh udah benar-benar siap membunuh dan menghabisi kita, sedangkan di ke depan kita ada lautan yang terbentang luas, kita bisa apa?
Apa yang kita lompat? Lompat kemana? Ke laut. Nah, apa kita lompat ke laut? Seperti itu. Lompat atau Allah kita berenanglah sebisa-bisanya daripada kita terbunuh oleh tentaranya Firaun. Tidak seperti itu. Kalau kita ketika kita dihadapkan pada persoalan, depan nggak bisa, belakang nggak bisa, samping nggak bisa, ya, mengadu. Udah kita hanya 2 jurang, contoh nih jurang, udah kita terjun saja. Dan akhirnya dia, itulah kita, ya, itulah kita. Ketika dalam kondisi terjepit, ketika dalam kondisi ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ya, dia langsung saja ikhtiar, tapi sayang, ikhtiarnya malah membunuh diri kita sendiri. Ya, tidak ada yang dilibatkan di situ. Tapi ketika Nabi Musa dalam keadaan terjepit dan niatnya ya ingin menyelamatkan Bani Israel, maka di situ akan ada selalu pertolongan. Ya. Akan ada pertolongan, tapi diuji dulu. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya di balik setiap hambatan dan halangan yang sudah disiapkan oleh Allah, Allah juga sudah otomatis menyediakan solusinya. Perlu dicatat. Ya. Karena sesungguhnya di balik setiap hambatan dan halangan yang sudah disiapkan oleh Allah, Allah juga sudah siapkan jawabannya. Allah udah siapkan solusinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, Allah juga sudah menyiapkan jawabannya. Allah juga sudah menyiapkan solusinya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Ketika Nabi Musa sedang dalam terjepit, dan karena Nabi Musa ingin menolong kaum Bani Israel, yang Nabi Musa lakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah. Ikhtiar yang sebenar-benarnya, meminta, menghadirkan Allah agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yaitu ketika Nabi Musa melakukan hal kebaikan dan ingin menyelamatkan kaum Bani Israel, itu yang disebut ilham kebaikan. Niat baik itu diilhamkan. Dan jika Allah sudah mengilhamkan niat kita, itu artinya Allah juga sudah menyiapkan kendaraannya. Intinya, ketika di benak kita tiba-tiba berpikiran karena ilham dari Allah sesuatu dan hati bergetar berucap, ya Allah, selamatkanlah aku dan kaum Bani Israel. Seperti itu. Dan maka apa yang terjadi? Allah akan mengilhamkan, Allah akan mengijabah doa-doa Nabi Musa. Dan akhirnya Nabi Musa diselamatkan. Dengan apa? Ya, dengan apa? Kita juga bisa berdoa ketika kita dalam keadaan kondisi yang luar biasa terjepit, depan masalah, belakang masalah, dan kemudian kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan hanya tertuju kepada Allah dan berharap Allah akan mengabulkan doa kita. Ya Allah, bantu aku untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya Allah, aku tahu Engkau menguji aku, dan
semuanya aku kembalikan kepada Engkau. Karena setiap ujian yang Engkau berikan kepadaku, aku yakin ada solusinya. Seperti itu. Jadi jangan kemudian ketika kita terjepit, kita melakukan hal yang sesuai kemampuan diri kita. Ketika kita sedang genting, terjepit, dan sesuatunya terjadi, kita melakukan sesuai ego kita, bunuh diri dan lain sebagainya, merusak diri sendiri. Seperti itu. Jadi ketika banyak halangan yang muncul, itu artinya Allah hanya ingin menguji kita. Seberapa kuat hambaku menerima ujianku. Kemarin kita sudah bahas, ya. Apa bedanya ujian dengan ajab? Bedanya tipis. Kalau ujian itu enggak bertahan lama, enggak tahunan, enggak puluhan tahun. Ya, coba kita lihat anak SD. Anak SD sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan ketika di kelas 6 dia akan menghadapi ujian. Coba, ujiannya ada enggak nyampe setahun? Tidak ada kan? Ujiannya pasti paling lama itu 1 minggu. Ya, itulah sifat ujian. Sifat ujian itu adalah sifatnya sebentar, tidak lama. Kalau kita diuji oleh Allah sampai puluhan tahun, itu bukan diuji, tapi sedang diajab. Kita cek diri kita. Adakah sesuatu yang membuat Allah tidak ridho atas diri kita? Baik dari diri kita mungkin yang masih ada perisai, ataukah dari suami kita yang masih mempunyai perisai, atau memang dulu kita sedang menjualan, kemudian untuk supaya laku kita nyari penglaris, melakukan kemusyrikan kepada Allah, dan kita lupa, kita belum bertaubat, dan akhirnya mungkin itu akan menjadi ajab buat kita sampai tahunan. Ya, seperti yang pernah dikisahkan, ada seorang suami istri, ya. Suami istri ini terlihat luar biasa alimnya. Si istrinya alim, kerudungannya panjang, hampir syar'i lah. Si suaminya bersongkok kayak haji. Tapi dia bercerita kepada guru saya. Dia bilang, ada permasalahan apa? Ya, si istrinya ini seorang guru, ya, di salah satu madrasah, ya, salah satu madrasah. Dia mengajar di sana. Sedangkan suaminya ketika mau usaha, katanya penuturan dia, ketika dia dimodalin, bangkrut lagi, gagal lagi, uang habis lagi. Dia bingung apa penyebabnya, maka dia pergilah ke guru saya. Ketika dia bercerita, nggak mungkin ini dosa dari istri, sedangkan mereka makan itu dari penghasilan istrinya. Lalu ditanya, adakah satu perbuatan dosa yang pernah ibu atau bapak lakukan? Tapi kalau ibu nggak mungkin saya tanya. Saya mau tanya si bapak ini. Si bapak ini dulunya kenapa? Coba bicara dengan jujur. Iya Pak Kiai, dulu waktu masih pacaran dengan istri saya melakukan zina di luar pernikahan. Dan akhirnya sampailah dia saya nikahkan, dan saya belum sempat bertaubat atas dosa-dosa saya. Ingat loh ya sahabat surgaku, dosa zina itu tidak akan hilang sebelum kita melakukan pertaubatan. Bukan ketika kita
mempunyai seorang kekasih, kemudian dia hamil, kemudian dengan dinikahkan oleh kita, maka gugurlah semua dosa-dosa zina kita? Belum. Ya, belum. Karena sunnah itu adalah karena pernikahan itu hukumnya wajib bagi kalau udah yang mampu. Kalau yang belum ya terjadi seperti ini, lakukan pertobatan dulu. Biar apa? Biar Allah tidak berikan azab kepada kita. Bahaya, Bu. Ya. Bahaya ya sahabat-sahabat surgaku, ketika Allah sudah memberikan azab kepada kita dan kita belum bisa bertaubat kepadanya. Tadi adapun ketika banyak halangan yang muncul, itu melainkan Allah hanya ingin menguji kita, ya. Jadi seperti kisah yang tadi, si pasang suami istri ini, dan akhirnya si suami itu menyadari atas dosa zinanya dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akhirnya si pria ini benar-benar telah bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya dan dia tidak mengulanginya kembali. Dan itulah ajab. Ketika 2, 3, 4 tahun ya kita hidup di bawah ketidakmudahan, ujian selalu datang tanpa henti, belum selesai udah ada lagi, belum selesai udah ditimpa lagi, seterusnya seperti itu, sampai akhirnya apa yang terjadi? Allah perlahan-lahan mengajab diri kita. Makanya ketika kita tahu melakukan kemaksiatan, lakukan pertobatan segera. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari kisah si bapak dan ibu ini. Sahabat-sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cek kembali. Masih adakah perisai yang belum kita lepas dalam diri kita? Masih adakah kita melakukan kemusyrikan yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho atas kita? Ya, memang rezeki itu selalu Allah berikan tanpa pilih. Mau yang berdosa, mau yang tidak, dia selalu diberikan. Tapi ada, ketika Allah sudah memberi rizki kepada orang-orang yang masih mencintai perisainya, maka bukan rizkinya yang Allah ambil, tapi keberkahannya yang Allah ambil. Tetap dia kerja, dapat uang, digaji, dapat bonus, tetap dia dapat semuanya. Cuman keberkahan rizki yang dia dapatkan Allah cabut. Sehingga apa yang terjadi? Baru saja habis gajian, kok udah habis lagi, anaknya sakit, dirawat di rumah sakit. Baru saja dia habis mendapatkan gaji atau bonus, tiba-tiba mobil yang dia miliki bermasalah, bannya rusak, akiknya soak dan lain sebagainya. Karena itu, ketika dia mendapatkan rizki, memang semuanya Allah kasih, tapi keberkahannya yang Allah ambil. Banyaknya gaji yang dia miliki hampir di atas 10 juta misal, tapi ketika itu tidak ada keberkahan di dalamnya, maka dalam hitungan hari kita bisa lihat untuk bayar ini, untuk ini dan lain sebagainya. Makanya selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit maupun banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah, bersyukurilah. Jangan terlalu banyak menikmati ya apa yang dimiliki orang, tapi syukurilah apa yang kita miliki. Kembali lagi kita kepada kisah Nabi Musa yang percaya. Allah menguji Nabi Musa apakah dia masih percaya kepada Allah apa tidak. Ya. Lautan merah yang Allah bentangkan di hadapan Nabi Musa bukan untuk menghalangi Nabi Musa atau menghambat
apalagi membinasakan Nabi Musa dan para pengikutnya. Bukan, melainkan tadi yang saya bilang, Allah hanya ingin menguji Nabi Musa. Apakah Nabi Musa masih percaya kepada Allah atau tidak? Apakah jika semua di hadapan kita kondisi kita masih percaya Allah di detik-detik terakhir apa tidak nih, seperti yang di Nabi Musa alami? Atau justru kita lebih percaya kepada ikhtiar dan bantuan orang lain? Gue ada masalah nih dan lain sebagainya. Seperti itu. Sudah kajian yang awal-awal kita sudah bahwa segala sesuatu fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya. Allah hanya ingin mengajarkan kita bahwa dalam situasi sesulit apapun kita harus tetap fokus. Nggak boleh ada manusia yang akan menolong kita. No like that, ya. Kita harus meyakini bahwa Allah lah yang akan menolong kita, bahwa Allah yang akan memberi solusi kepada kita. Bukan ilmu kita, no. Bukan bos kita yang akan meminjamkan uang. Dan bukan teman kita. Ketika kita lagi banyak uang dia datang, tapi ketika kita dalam kesulitan dia malah pergi tanpa berita. Bukan ikhtiar kita yang menolong kita, bukan sistem, bukan lain-lain, ya, melainkan yang menolong kita itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lain. Ya. Contoh, ya, saya pernah berada di posisi susah. Saya masih tidak mengenal ilmu agama lebih dalam lagi. Saya hanya mengandalkan apa yang saya bisa, apa yang saya lakukan, yaitu sekemampuan saya, tidak melibatkan Allah. Akhirnya apa? Ketika dulu saya mempunyai cicilan motor, betapa susahnya, betapa tidak mudahnya untuk membayarnya itu. Luar biasa. Karena melihat kondisi gaji saya yang luar biasa, memang hanya dunia yang saya kejar waktu itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dan ketika saya tersadar bahwa mencari Tuhan yang hilang, saya kembali mencari Tuhan yang hilang di dalam hati saya, yang sudah selalu terpeguk oleh urusan dunia. Dan alhamdulillah saya bisa kembali menghadirkan Allah di dalam hati saya. Luar biasa. Allah akan selalu ada bersama orang-orang yang mau mengubah dirinya. Percayalah itu. Dan seperti kisah Nabi Musa ini, ketika detik-detik terakhir Nabi Musa terhimpit, maka seketika itu Nabi Musa hanya tertuju kepada Allah, tiada yang lain. Hanya Allah yang dapat menolong Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Makanya ketika kita ada persoalan, jangan curhat kepada manusia, tapi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya sekarang, ujian apakah yang ada di hati kita, yaitu ujian keimanan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, yang artinya mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Mungkin di kita ada yang bertanya, mana sampai sekarang persoalan gua nggak bisa terpecahkan.
ada solusinya. Sampai sekarang mana gua masih ada masalah aja yang belum kelar. Ya karena yang engkau tuju itu menyelesaikan masalah. Otomatis masalah nggak bakal selesai. Yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan Allah dulu. Ya, ada yang pernah berkata, katanya pertolongan Allah itu dekat, tapi kok nggak nyampe-nyampe atau lain sebagainya. Nah, ini nih kita nih, belum apa-apa udah maunya pertolongan Allah. Nih di sini nih, ya, negatif feeling kita kepada Allah, bukan positif feeling kita. Ya, ini prasangka buruk kita kepada Allah nih belum apa-apanya. Saya disuruh sholat tahajud sama kiai. Sampai sekarang mana utang saya masih banyak ayah. Yang utang bukan lu, tapi bini lu yang sering di yayasan. Makanya nggak kelar-kelar seperti itu. Ya, artinya apa? Ya, ini kita ya selalu berprasangka buruk karena Allah pernah bilang, aku berprasangka apa yang hambaku prasangka. Kalau hambaku bersangka buruk, aku pun akan berprasangka buruk. Seperti itu. Jangan belum apa-apa, ya udah negatif feeling. Harusnya kita positif feeling. Berprasangka baik pada manusia, apalagi kepada Allah. Jangan kebanyakan ngejudge, ya ngejudge Allah. Jangan. Doa belum dikabul, ngomong mana gua doa aja belum dikabul-kabul sampai sekarang. Jangan, ya, jangan seperti itu. Ya, coba kita cek niat kita, udah bener belum ikhtiar kita, dan udah bener belum kita menjalani hak-haknya Allah, ibadah yang benar dan lain sebagainya. Apakah benar-benar cek hati kita sudah bergantung hanya kepada Allah, apa masih bergantung kepada makhluk? Cek. Ketika kita nggak punya uang, minjem sama saudara, sama tetangga, dan akhirnya apa? Nyesel. Punya saudara banyak-banyak, nggak ada yang mau minjemin duit. Nah, karena dia tertujunya kepada saudaranya. Coba kita cek ujian yang Allah berikan kepada kita. Masih adakah dosa-dosa? Masih adakah perisai yang belum kita lepas? Semua itu butuh check and recheck. Bukan jangan hanya berprasangka buruk kepada Allah dan ujung-ujungnya kita menjudge Allah bahwa sama aja, bahkan yang nggak sholat rezekinya lancar. No like that. Nggak seperti itu konsepnya. Ya, karena di hati kita ini nggak ada Allah. Kita tahu Allah tapi nggak ada Allah. Kita hanya tertuju kepada apa yang menjadi ego kita. Itu dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, dahulu aku pernah berada di belakang Rasulullah, lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajarimu beberapa kata. Jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti kau akan menjumpainya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan janganlah meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ya, ketahuilah seandainya suatu umat berkumpul ini memberikan manfaat kepada, maka tidak bisa memberi manfaat kecuali yang sudah ditakdirkan Allah. Dan apabila mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, mereka tidak bisa memudaratmu kecuali dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah atasmu, telah diangkat pena dan telah kering tinta. Ya, seperti itu.
Yang perlu kita kutip dari hadis Abdullah bin Abbas ini, ya, yang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti kau akan menjumpainya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah, bukan dengan makhluk yang lain. Ya, terkadang kita masih mencari, berharap pertolongan selain Allah. Ya. Jadi seperti itu. Seperti kisahnya Nabi Musa. Ya. Oke, kembali lagi coba kita masih merenungkan kalau ada yang belum memahami. Di belakang itu Nabi Musa ada belataranya Fir'aun mengejar, ya, dan akan membunuh. Di depan Nabi Musa ada Laut Merah. Apakah Nabi Musa panik? Enggak. Nabi Musa alaihissalam menjawab di dalam surat Asy-Syura ayat 62, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, inilah kalimat tauhid yang, inilah kalimat kalimat thayyibah, ya, kalimat tauhid yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62, yang menandakan bahwa hatinya tetap damai, positif feeling, ya, karena ia tahu bahwa Allah tetap bersamanya. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita sedang diuji, tetaplah positif feeling, damai, tenang, ya, nggak ada yang lain, karena dia yakin bahwa Allah akan menolong dia. Jadi Nabi Musa itu yakin. Dan apakah tahu ketika Nabi Musa akan ditolong oleh Allah untuk menggunakan tongkatnya? Enggak tahu. Belum, enggak tahu. Ya. Maka di dalam surat ayat berikutnya 63, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan dan tiap-tiap belahannya adalah seperti gunung yang besar. Apakah Nabi Musa tahu ketika ia memukulkan tongkatnya ke laut, laut pasti akan terbelah? Enggak tahu. Nah, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertolongan Allah kepada Nabi Musa yaitu sebagai wasilah adalah tongkat. Ya. Jadi jika sahabat surgaku yang berada di grup ini mempunyai permasalahan, dan mudah-mudahan dengan mendengarkan kajian ini menjadi wasilah untuk kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, berarti pertolongannya Allah ini berada di dalam wasilah rumah kajian ini. Ya. Tongkat ini sederhana dan simpel. Ya, seringkali kita berpikir bahwa yang akan menyelesaikan persoalan kita adalah sesuatu yang besar. Enggak. Yang bisa menyelesaikan semua persoalan kita itu solusi yang canggih? No, tidak. Ya, pemikiran Allah dengan kita itu jauh beda sekali. Ya, ilmunya Allah kita tidak akan bisa raih. Justru hikmah dari tongkat Nabi Musa itu malah terkadang solusi itu kita dekat, yang kita cari malah kita nyarinya berputar-putar, seperti yang dulu ada di dalam kajian. Ya, ketika siapa? Abu Nawas, ya. Abu Nawas ditanya oleh orang kampung itu, "Wahai Abu Nawas, kamu nyariin apa?" "Saya nyariin cincin." "Udah ketemu?" "Belum." "Emang jatuhnya di mana?" "Di dalam." "Lah kok jatuhnya di dalam, engkau mencarinya di luar?" Apa jawaban Abu Nawas? Itulah kita. Sesuatu yang Allah berikan solusi itu dekat, kenapa kita nyari yang jauh? Udah tahu cincin itu jatuh di dalam, kenapa kita mencarinya di luar?
Betul kan? Allah itu dekat, kenapa kita mencari selain Allah? Ya. Yang akhirnya solusi kita tidak dapatkan. Maka fokus kepada Allah. Fokus hanya kepada Allah dan percaya, positive feeling kepada Allah bahwa Allah akan menyelesaikan semua persoalan kita jika memang kita benar-benar fokus hanya kepada Allah, bukan kepada Allah. Jadi yang perlu diingat, jangan hanya dilihat dari tongkatnya Nabi Musa, tapi lihat juga ketauhidannya. Kalimat yang diutarakan Nabi Musa, ya, la ilaha illallah syayahdin, dan akan memberikan petunjuk, yang memberikan petunjuk kepada Allah. Kalimat tauhid yang keluar dari mulut Nabi Musa inilah menandakan ketulusannya menjalani ujian keimanan dan menegakkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita ketika diuji kalimat thayyibah yang terbaik, malah kita tidak, malah kita curhat mencari jalan lain. Ya, mencari jalan lain. Yang perlu kita ingat yaitu adalah fokus kepada Allah, hanya tertuju kepada Allah, sehingga Allah jatuh cinta dan berkehendak untuk mendatangkan pertolongan. Bagaimana Allah mau jatuh cinta kepada kita, sedangkan kita ketika ada persoalan kita menyelesaikannya dengan cara kita sendiri, tidak berfokus kepada Allah tapi berfokus kepada makhluk. Mulai hari ini kita tanamkan kembali kefokusan kita lebih dan tertuju hanya kepada Allah, bukan hanya kepada makhluk. Inilah hikmahnya bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, hal yang simpel dan yang biasa. Ya, mari mulai malam ini kita ikhtiar dengan maksimal. Dan iman kita pun naikin dengan maksimal. Karena bisa jadi ikhtiar kita sama dengan iman kita, perubahan iman kita. Dan apa yang terjadi? Ya, ini ada hasilnya. Sahabat-sahabat surgaku, yang perlu kita praktekkan malam ini tentang materi malam ini, tentang kajian malam ini, bahwa selalulah positive feeling. Hati tenang ketika menghadapi ujian. Ketika Allah uji kita, kita tenang. Tidak langsung mencari solusi selain kepada Allah. Mulailah lebih peka kita kepada pertolongan Allah. Karena bisa jadi apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita berdoa dan mudah-mudahan terkabul. Contoh, misal yang ada kesulitan kemudian dia berdoa, ya Allah, saya sedang membutuhkan uang 5 juta untuk membayar biaya sekolah anak saya dan kebutuhan lainnya. Ya Allah, bantu saya. Biasa kita justru mengeluh, ya, kita sedang butuh justru malah ya ada yang minta dibantu. Hati-hati, ya, karena bisa jadi orang tersebut sengaja dikirim Allah untuk menguji keyakinan kita atas pertolongan Allah. Sikap kita terbaik, sikap kita harus berprasangka baik, positive feeling, atau malah buruk sangka. Jangan, ya. Ketika ada orang yang mau menolong kita, kita harus hati-hati. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ya. Jadi mulailah kita praktekkan hari ini hanya tertuju dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, positive feeling menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Dengan hati tenang, dengan hati yang penuh kekhusyuan bahwa Allah akan menghadirkan pertolongan. Ya, kalimat thayyibah yang baik diciptakan dalam hati kita. Jangan sekali-kali keluar kalimat-kalimat yang memang Allah tidak akan pernah mau membalas dan mengijabah doa-doa kita.
Sahabat-sahabat surgaku, mulai malam ini kita tanamkan, kita praktekkan. Sesuatu hanya tertuju kepada Allah dan fokus kepada Allah, dan hanya Allah yang akan bisa menolong kita dari semua persoalan-persoalan hidup kita. Apapun yang terjadi, fokus kepada Allah, tertuju kepada Allah, jangan mencari selain Allah. Akhirul kata, mudah-mudahan materi kajian malam ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bisa menjadi wasilah untuk sahabat-sahabat surgaku yang berada di grup ini. Dan apabila ada kesalahan yang dari ucapan dan lain yang saya perbuat, mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa, mohon dimaafkan secara lahir dan batin. Dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ilmunya Allah. Ambil dan praktekkan, ya, ambil dan praktekkan, dan ubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terus istiqomah, jangan pernah berhenti. Terus berprasangka baik kepada Allah, jangan berprasangka buruk kepadanya. Akhirul kata, saya tutup kajian malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.